LG V60 di tahun 2025 ini, walaupun harganya naik dikit, tapi menurut gue sih masih worth it banget untuk dibeli karena dia tuh gak mati-mati fiturnya, masih awet dan bagus banget. So mari kita langsung aja review LG V60 ThinQ 5G di tahun 2025. Versi terakhir V-Series LG. Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech. Mari kita langsung review si LG V60 ThinQ ini. Bisa dibilang ini HP favorit limbah Jepang yang pernah gue review. Mungkin HP favorit kalian juga ya. Kenapa? Karena sekarang harganya tahan banget ya. Dari tahun kemarin tuh kalian bisa nyari HP ini masih di sekitar 2,6 jutaan untuk yang single SIM, dan dia internal storage 128, ada microSD expansion. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper Zani, gue udah taruh sebuah linknya ada di deskripsi. Oke, jadi next gue mau bahas untuk speknya. Speknya sendiri kalian bisa lihat di B-roll, kita cepet aja, udah apal ya, 865. Terus UFS-nya juga masih 2.x, dan dia juga USB Type-C-nya udah kenceng, dan ada headphone jack HiFi Quad Deck primadona LG V-Series. Untuk desain dan display sendiri, desain LG menurut gue ini yang gue bisa bilang desainnya sangat awet banget. Mau berapa tahun tuh menurut gue ini desainnya masih oke banget. Desain belakang dia ini tuh simple banget, tapi masih elegan. Kamera di tengah, landscape gini gue suka, ngingetin gue sama S10. Dan ini tuh gak ada kamera bump ya, flush banget sama body. Jadi kalau misalnya kalian naruh di dataran yang datar, itu nggak bakal wobble sama sekali. Dan desain depan ini yang memang udah mulai kerasa agak tua. Dia pakai teardrop display, dan bisa kita lihat bezelnya cukup tebal ya. Ini bezelnya kalau di 2025 udah kayak HP entry level. Tapi at least masih oke lah. Apa yang masih oke? Displaynya sendiri. Display sendiri dia pakai AMOLED, memang masih 60Hz, tapi kualitas AMOLED-nya ini masih bagus sekali. Warnanya vibrant, view angle bagus, kerasa clear, enak dilihat, dan ya bisa dibilang ini kayak HP 5-6 jutaan zaman sekarang layarnya. Bagus banget. Gak cuma itu juga, visibilitas di bawah sinar matahari ini bisa cukup terang, jadi masih nggak ada masalah juga. Untuk haptic juga ini cukup bagus, dia hapticnya gak se-powerful atau se-flagship premium HP zaman sekarang, tapi masih oke lah. Masih enak, nggak seburuk-buruk HP 2-3 jutaan zaman sekarang at least. Jadi udah bagus banget juga. Terus untuk masalah touch, gak ada masalah touch sama sekali ya. Dia responsif banget dipakai ngetik, walaupun hanya 60Hz, tapi animasi masih konsisten dan masih oke. Untuk biometrik sendiri, dia udah modern juga, pakai optical fingerprint, dan kecepatannya bukannya paling cepat, penempatannya juga menurut gue agak terlalu bawah, tapi at least scanningnya cukup oke dan cukup akurat. Sedangkan untuk audio quality, ini menurut gue yang masih bagus banget, even bisa bersaing lah dengan HP flagship zaman sekarang. Pertama, dia masih ada headphone jack. Otomatis, semua flagship zaman sekarang kalah total. Tapi ini headphone jacknya, seperti kita tahu, tidak main-main ya. Kualitasnya amazing banget. Gua tes pakai IEM Tangzu Juanyu yang butuh power 2 kali lipat dari IEM biasanya. Di headphone ini, atau di HP ini, headphone jacknya powerful banget. Ini pakai HiFi Quad Deck nyala, volume 45% udah keras, atau volume step di 45 ya. Itu kalau nggak salah totalnya di 150. Jadi, ini pretty much the best. Jadi buat kalian yang mau nyari depth di harga 2 jutaan, ini menurut gue depth terbaik karena support semua streaming service juga. Kualitasnya gimana? Amazing. Ini desktop kalian pun kalah lah sama HP ini. Powerful, detail separasinya tertata banget ya, nggak kayak HP yang suka sempit. Ini tertata, nggak narrow, enak banget lah pokoknya. Yang nggak kalah enaknya juga, ini speakernya. Speakernya dia dual speaker, bisa keras banget, dan suaranya memang nggak sebagus kayak iPhone gitu ya. Tapi yang gue lumayan salut sama HP ini, dia nggak ada distorsi untuk vokal. Mau itu vokal cewek ataupun vokal cowok. Jadi masih bagus. Untuk masalah instrumen juga cukup oke, cuma agak sedikit mundur, dan bassnya juga agak flat menurut gue. Ya untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Kalian bisa dengerin sendiri deh. Check it out.
Terus bagaimana untuk kamera kualitinya? Kamera menurut gue ini masih bagus, masih versatile juga. Kamera belakang dia dua kamera. Main kamera itu ada di 64 megapiksel dan kamera kedua itu di 13 megapiksel ultra wide. Udah ada optical stabilization untuk main kameranya. Sedangkan kamera depan ini di 10 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 30 sama kayak ultra wide, cuma kalau 4K 60 sayangnya nggak bisa gonta-ganti lensa ya di kamera belakangnya. Ya fotonya dulu gimana? Fotonya menurut gue sih masih bagus. Yang gue suka dari warnanya oke. Terus dynamic range-nya juga bagus, kontrasnya oke, cuma gambarnya untuk HP zaman sekarang ya dibanding sama HP zaman sekarang sih agak sedikit terlalu soft ya, bisa dilihat tuh kayak foto kucing kayak agak sedikit kurang sharp gitu, tapi masih oke lah, masih bagus dan untuk harganya masih di atas harganya menurut gue. Selfie juga bagus, bisa kita lihat ya di belakang sinar matahari pasti bisa kena ke muka gue. Overall masih oke lah, selfie-nya juga masih acceptable. Dan untuk video recording sendiri, dia bisa 4K 60 dan ini selling point terbesar dari HP ini. Menurut gue kalau misalnya kalian punya budget 2 jutaan, ingin HP limbah atau X-Inter yang flagship banget, bisa semua hal, tapi pengen video recordingnya bagus juga, ini di harga 2 jutaan bisa 4K 60 atau 8K 30 dan kualitasnya nggak main-main. Mikrofonnya juga bukan yang paling bagus, tapi oke lah. Ya, ini dia sampelnya. Kalian bisa lihat sendiri aja di resolusi 4K 60. Check it out. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps, boys. Nggak bisa gonta-ganti lensa ya. Tapi ini 4K 60-nya masih bagus banget. Ya, kita udah lama nggak recording di rumah. Kayak gini pretty much. Zoom bisa maksimal di 10 kali. Nice. Oh ya, pretty good. Dynamic range oke dan 2 juta untuk konten ini oke lah. So ya, langsung aja kita ke gaming performance. Gimana? It's pretty good ya. Dan yang lumayan bagus juga dari gaming performance-nya. Sebagai info aja, gue udah tes gaming performance-nya lebih detail lagi main Wuthering Waves kemarin di channel ketiga gue, Steph Test Wibu Game. Kalian bisa cek di deskripsi ini kalau ingin lihat ya videonya gaming test yang lebih detail. Ini kita lebih summary aja. Jadi dia pakai chipset legendaris Snapdragon yaitu Snapdragon 865 yang terkenal performance-nya bagus dan gak cepet panas. Di HP ini juga gitu ya. Pertama, dia nggak cepet panas, tapi thermal throttling-nya lumayan agresif untuk HP ini. Jadi pas gue tes main Wuthering Waves di settingan balance, tapi gue naikin resolusi ke high dan gue matiin FSR, tapi gue matiin juga anti-aliasing. Overall gameplay awal-awal dia oke lah, sekitar 30 fps, masih acceptable dan dia nggak ada stutter sama sekali, jadi masih enak gitu, masih responsif layarnya. Tapi setelah sekitar 11 menit itu mulai ada thermal throttling, walaupun HP-nya nggak panas ya, masih anget-anget gitu lah. Tapi thermal throttling-nya lumayan agresif, jadi langsung kerasa performanya turun. Overall sih kalau misal kalian untuk daily commission atau sedikit ngelakuin event di Wuthering Waves masih oke. Tapi kalau misal kalian mau main lebih lama, mending turunin di low setting. Karena kalau di low setting, HP ini bisa cukup lama. Dan untuk main game rhythm bagaimana? Gua tes main Bandori dan di HP ini nggak ada masalah sama sekali. Main Bandori smooth, responsif, enak lah kayak HP Jepang. Cuma memang tetap nggak seenak iPhone sih menurut gue. Tetap ada Android tuh kayak tetap ada sedikit delay lah dibanding iOS. Nggak tahu ya, nggak tahu placebo, nggak tahu apa, tapi itu sih perasaan gue. Dan untuk si UI experience sendiri, ini yang kelemahan pertama dari HP ini sih. Dia memang UI-nya pakai UI LG, gue sih nggak masalah. Dari software-nya sendiri, kalau misalnya kita ke sistem, dia ini tuh kan pakai emailnya tuh email rewrite. Bebas reset, tapi ya bebas update juga, tapi udah nggak dikasih update sama LG-nya. Jadi Android 11 di sini, sayangnya. Udah cukup tua ya. Sekarang udah mau masuk Android 16, jadi udah 5 tahun. At least semua aplikasinya masih disupport, dan walaupun udah cukup tua kelemahannya, tapi kelebihannya ini karena dia masih di Android 11, jadi performance-nya masih oke loh. Multitasking, buka aplikasi, terus navigation gesture, semuanya kerasa responsif dan masih kerasa kayak HP flagship loh, cuma dia 60Hz aja. Kalau gue bandingin sama iPhone 13 yang punya ibu gue, nggak beda jauh ternyata. Jadi ya itulah untungnya pakai software lama, jadi masih peak performance pada zamannya. Untuk DRM info nggak usah ditanya lagi, kalau misalnya penasaran kita bisa lihat DRM info dia ada di Widefine L1, nice, dan sudah support wide color gamut dan juga udah support HDR10 dan 10 Plus. Nice. Sedangkan untuk battery life-nya bagaimana di HP ini? Baterai di HP ini lumayan besar ya sama kayak S24 Ultra di 5000 mAh baterai. Dan walaupun udah tua, mungkin kalian bakal pikir, "Bang, ini udah tua, kira-kira baterainya bakal awet nggak ya?" Bisa jadi kan udah degradasi gitu. Tapi selama gue pakai ini, lumayan awet loh. Gue coba main game ya di HP ini, baterai 50%, gue main game sekitar 15 menit, dia turun ke 84. Lumayan oke loh untuk umurnya, dan
Ini standby-nya juga cukup bagus. Jadi gue tinggal tidur pas 100%, pas gue bangun 8 jam kemudian, itu di 91. Masih oke lah untuk Android. Jadi overall sih battery life-nya masih bagus. Kalau misal kalian hanya light to medium usage, sehari masih oke menurut gue sih, nggak akan ada masalah. Ya, cuma segitu aja untuk video reviewnya. Ini lebih singkat ya, pastinya kita nggak usah lama-lama juga. Kita langsung bahas apa kelemahannya sebelum tutup video ini. Kelemahan di HP ini kira-kira ada apa aja? Susah banget ya ngelihat kelemahan dari HP ini, karena menurut gue sih ini HP perfect all-rounder. Makanya ini HP harganya nggak turun-turun, karena memang ya susah nyari kelemahannya. Menurut gue sih kelemahan di HP ini hanya satu. Itu aja. Software-nya aja yang udah agak ketinggalan ya, Android version-nya. Itu doang. Tapi selain itu konklusinya sih, ini menurut gue masih menjadi the best all-rounder untuk HP X Inter 2 jutaan. Bayangin aja guys, di harga segini, kameranya bisa 8K, ada ultra wide juga, build quality premium, masih ada headphone jack yang terbaik. Ini nggak ada yang bisa ngalahin sama headphone jack kayak LG V Series ya. Speakernya solid, bisa main game, layarnya juga ini bagus gitu. Dan dia SIM-nya juga ada microSD expansion, kalau misal kalian butuh storage yang lebih banyak, karena dia kan cuma 128. What do you want to ask more, dude? Semuanya udah cukup sih menurut gue, dan yang pastinya gue rekomend banget HP ini buat kalian yang nggak apa-apa sama HP X Inter gitu ya, karena ini emailnya juga di-write, tapi di-write-nya di-write permanen. Selama pengalaman gue sih nggak pernah ada masalah, dan kalian ingin nyari HP all-rounder yang bisa segala, mungkin untuk HP kedua gitu, yang untuk standby, untuk foto gitu, karena ini masih bagus kualitasnya, ini sih gue rekomend banget, dan gue bisa bilang ini masih worth it, even di tahun 2025. Oke, cuma segitu aja video reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.